Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware. Perkenalkan, nama saya Reza dan saya khusus untuk membahas smartphone dan gadget lainnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang ini, ROG Phone 3 versi 12 GB. Dan kalau teman-teman ingat, dulu 11 Hardware pernah mereview ROG Phone 2 sebelumnya. Silahkan dicek di kanan atas. Oke, langsung saja kita review, kita unboxing ROG Phone 3 ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. ROG Phone 3 hadir dengan spesifikasi yang lebih mentereng daripada pendahulunya, yaitu ROG Phone 2. ROG Phone 3 dibekali dengan SoC Snapdragon 865 Plus, di mana SoC ini merupakan produk binding dari Snapdragon 865 biasa, yang artinya Snapdragon 865 Plus merupakan chipset pilihan di antara Snapdragon 865 yang biasa. Snapdragon 865 Plus ini bisa memiliki clock speed yang lebih tinggi namun tetap memiliki konsumsi daya yang sama baik dari sisi CPU maupun GPU-nya. Dengan harga di 14.999.000, kita mendapatkan ROG Phone 3 dengan versi 12 GB RAM, 256 GB kapasitas penyimpanan, dan tambahan aksesoris berupa Aero Active Cooler. Sudah 1 bulan saya menggunakan ROG Phone 3 ini, dan HP ini tuh bikin saya susah move on. Oke, mari kita bahas mengenai desainnya. ROG Phone 3 kali ini datang dengan desain yang lebih simpel dan kalem dibandingkan dengan pendahulunya yang lebih garang. Di bagian belakangnya masih terdapat lubang untuk ventilasi udara, namun kini ukuran lubangnya menjadi lebih kecil. Lubang ventilasi ini ditujukan untuk udara keluar atau exhaust. Letak lubangnya ini juga searah dengan letak lubang ventilasi yang ada pada active cooler-nya. Di bodi bagian belakang masih terdapat logo mata ROG yang bisa menyala. Ini adalah salah satu ciri khas dari ROG Phone yang menurut saya paling otentik. Untuk keseluruhan bodi belakangnya ini sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3. Asus juga menyematkan hardcase yang bentuknya ini stylish. Dan akhirnya tulisan ala ROG-nya ini berada di luar casing, tidak seperti ROG Phone 2 yang tulisannya ada di dalam casing. Untuk tombol-tombolnya, di sebelah kanan kita akan menemukan tombol power yang ada aksen warna merahnya. Kemudian, di atasnya terdapat tombol volume suara. Di samping kanan dan kirinya terdapat 2 buah tombol air trigger yang mana ketika ditekan akan ada efek getarannya. Feel getarannya ini seperti efek touchscreen-nya BlackBerry Onyx zaman dulu. Kemudian di bagian bawah ada slot USB Type-C yang bisa kita gunakan untuk mencas handphone. Di bagian samping kiri terdapat USB Type-C lagi dan sebuah port khusus untuk memasang aksesoris. USB Type-C di sini setelah kami uji ternyata punya kecepatan pengisian daya yang lebih cepat, dikarenakan sudah support Quick Charge 4.0, sedangkan USB Type-C yang ada di bawah hanya support Quick Charge 3.0. Jika kita perhatikan, terdapat 4 buah lubang mic yang mempunyai fitur Win Noise Reduction. Fitur ini tentu akan membuat suara kita ketika bermain game menjadi lebih jelas didengar oleh tim. Selain itu, fitur ini juga membantu memberikan audio yang jernih saat vlogging di kondisi outdoor. Kemudian di bagian layarnya, Asus ROG Phone 3 mempunyai layar dengan ukuran 6,59 inci dengan resolusi di 2340x1080 pixel. Layar depannya sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 6 yang membuat saya semakin yakin bahwa layarnya ini tidak perlu ditambahi lagi proteksi apapun, supaya sensitivitas layar sentuh tidak terganggu. ROG Phone 3 kali ini hadir dengan refresh rate yang lebih tinggi, yakni mencapai 144 Hz. Refresh rate layar yang tinggi ini akan sangat membantu pergerakan gambar ketika nge-game menjadi jauh lebih smooth. Buat teman-teman yang suka main game kompetitif di PC, pasti sudah memahami bagaimana benefit dari monitor dengan refresh rate yang tinggi. Di bagian atas dan bawah layar terdapat speaker front firing yang kualitas suaranya itu tuh mantep banget. Asus kali ini bekerja sama dengan Direct, sebuah perusahaan audio dari Swedia untuk menggantikan fitur audio DTS-X yang ada di ROG Phone 2. Fitur audio yang baru ini diberi nama Game FX, yang bisa kita atur-atur di menu status bar atau audio wizard. Di menu ini terdapat beberapa pilihan mode suara yang bisa dipilih sesuai dengan selera kita. Untuk fitur pengamanannya, kita bisa menggunakan fingerprint sensor yang berada di dalam layar, yang menurut saya sangat mudah dan praktis ketika digunakan. Next, kita akan bahas berbagai macam aksesoris yang ada dalam paket penjualannya.
Di dalam paket penjualan, kita mendapatkan sebuah audio dongle yang terdapat konverter dari jack 3,5 mm ke USB Type-C. Audio dongle ini juga support fitur noise cancelling yang dapat membuat suara mic kita menjadi lebih jelas dan jernih. Audio dongle ini akan sangat berguna buat kita yang masih menggunakan earphone tipe jack 3,5 mm. Aksesoris audio dongle ini juga terdapat di beberapa paket penjualan produk audio milik Asus seperti ROG headset ataupun earphone. Kemudian yang kedua adalah Aeroactive Cooler 3. Cooler ini sangat membantu untuk menurunkan suhu, terutama jika memainkan game yang berat. Cooler ini juga dapat difungsikan menjadi stand portable, sehingga bisa lebih nyaman digunakan ketika nonton film atau YouTube. Cooler ini menghabiskan 2 slot yang ada di samping, namun untungnya terdapat slot USB Type-C dan jack 3,5 mm yang di-pass-through melalui coolernya. Yang berikutnya kita bahas adalah performanya. Namun, sebelum kita bahas performanya dalam bermain game, saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsi dari software pendukungnya. Sama seperti laptop atau perangkat komputer lainnya, Asus menggunakan software pengaturan utama yang disebut sebagai Asus Armoury Crate. Di dalam aplikasi ini, kita akan menemukan banyak sekali pengaturan performa yang bisa kita kustomisasi bahkan sampai ke masing-masing game. Di sini terdapat fitur pengaturan performa otomatis yang diberi nama X-Mode. Kita bisa mengaktifkannya lewat aplikasi Armoury Crate atau lewat menu di status bar. Bahkan, bisa juga kita aktifkan dengan cara diremas atau di-squeeze seperti ini. Jika X-Mode-nya ini aktif, maka secara otomatis ROG Phone ini akan siap digunakan untuk bermain game. Pada mode X-Mode ini, performa handphone akan dioptimalkan dengan melepas limit sehingga dapat meningkatkan clock speed CPU dan GPU. Tentu, konsekuensi dari mode X-Mode ini adalah bertambahnya panas. Fitur X-Mode dibagi menjadi 3 varian level. Ada level 1, level 2, dan level 3. Semakin tinggi levelnya, clock speed CPU akan semakin tinggi dan suhu handphone akan semakin panas juga. Untuk X-Mode level 3 hanya bisa aktif jika kita memasang Aeroactive Cooler-nya di belakang. So, kita bisa main game disesuaikan dengan tipe game yang kita gunakan. Misal, untuk game-game yang ringan, kita bisa gunakan X-Mode level 1 saja, atau bahkan tanpa harus menggunakan X-Mode sekalipun. Sedangkan untuk game-game yang dengan grafik yang berat, kita bisa gunakan X-Mode level 2 atau 3. Selain itu, kita juga bisa melakukan kustomisasi manual secara lebih mendetail dengan men-setting sendiri clock speed dan limit temperatur. Tidak lupa, kita juga bisa mengatur nyala lampu RGB pada handphone ini. Dan nyala RGB-nya ini bisa disinkronisasi dengan perangkat Asus ROG lain seperti headset misalnya. Pada saat bermain game, kita bisa melihat berbagai macam indikator yang bisa kita munculkan dengan cara men-slide layar dari sebelah kiri. Fitur ini dinamakan Game Genie. Game Genie ini juga dapat berfungsi sebagai pengaturan cepat ketika sedang bermain game. Terdapat indikator suhu, FPS, dan persentase penggunaan CPU dan GPU. Yang berikutnya adalah pengujian game. Untuk memaksimalkan potensi dari refresh rate 144 Hz-nya ini, maka kita perlu menginstal game yang support sampai 144 FPS. Kalian bisa cek sendiri di Google game-game mana saja yang sudah support, atau kalian bisa langsung cek di aplikasi Armoury Crate. Sayang sekali beberapa game populer masih ada yang belum support 144 FPS, atau hanya di limit maksimal di 60 FPS saja. Di game pertama adalah PUBG Mobile. Sayang sekali game ini masih menggunakan FPS maksimal di 90 FPS. Namun 90 FPS pada sebuah layar smartphone menurut saya sudah cukup. Feel smooth dan kompetitifnya itu sudah dapat banget. Di game PUBG ini saya tes dengan menggunakan X-Mode level 3. Frame rate-nya cukup stabil dan suhu maksimal sempat tembus sampai 46 derajat Celcius. Dengan koneksi Wi-Fi, saya bisa main game PUBG secara terus-menerus sampai kurang lebih 6 jam. Di game kedua adalah Asphalt 9. Sayang sekali game ini hanya support maksimal di 60 FPS saja. Namun, ROG Phone 3 dapat menjalankan game ini dengan sangat lancar tanpa adanya drop FPS. Game yang berikutnya adalah CSR Racing 2. Game ini support sampai 144 FPS sehingga bisa memaksimalkan potensi layarnya yang punya refresh rate di 144 Hz. Namun sayangnya, game ini cukup berat walau di X-Mode level 3 sekalipun. Kita hanya bisa mendapatkan di kisaran 75 FPS saja. Di game yang keempat adalah Mortal Kombat. Saya tes di settingan tertinggi atau highest, ini adalah game yang support 144 FPS dan ROG Phone 3 mampu menjalankannya di potensi yang maksimal sampai 144 FPS. Di game kelima adalah Genshin Impact. Saya tes di settingan grafik highest, dan game ini juga hanya support maksimal di 60 FPS saja. Di game ke-6 adalah Call of Duty Mobile. Game ini hanya support maksimal di 65 FPS. Sama seperti PUBG, saya merasa sangat nyaman memainkan game ini menggunakan ROG Phone 3. Dikarenakan selain FPS yang stabil, kita juga dimudahkan dalam membidik lawan menggunakan air trigger.
Satu hal yang saya suka dari handphone ini adalah menu multitaskingnya. Kita bisa dengan mudah gonta-ganti game dengan cukup lancar, misalnya seperti ini. Untuk pengisian daya, di sini kami menggunakan charger bawaan dicolok ke slot USB Type-C yang ada di bawah. Waktu pengisian baterai dari 5% ke 100% mencapai kurang lebih 1 jam 50 menit. Sedangkan jika kita colok ke port USB Type-C yang ada di samping, waktu pengisiannya lebih cepat sekitar 10 menit. Namun, saya sendiri belum coba jika dites menggunakan charger yang support Quick Charge 4.0. Yang terakhir kita bahas adalah kameranya. Walau mengusung tema handphone gaming, namun kameranya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya, walau memang belum sebaik kamera pada smartphone flagship lain seperti iPhone 12 ataupun Samsung Galaxy S20. ROG Phone 3 ini dibekali dengan 3 buah kamera di bagian belakangnya. Kamera utama 64 megapiksel dengan quad Bayer Sony IMX686 sensor, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan kamera 5 megapiksel untuk makro. Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan satu buah kamera 24 megapiksel. Saya bukanlah orang yang expert di dunia fotografi, so di pembahasan kamera ini, saya hanya akan menyampaikan pendapat pribadi saya saja sebagai orang yang awam di dunia fotografi. Satu hal yang saya kagum adalah hasil jepretan night mode-nya. Kualitas mode malam pada ROG Phone 3 ini benar-benar mengagumkan dan jernih. Untuk perekaman video, kamera belakangnya ini sanggup menjalankan video hingga resolusi 8K 30fps, 4K 120fps, dan Full HD 240fps. Terdapat juga fitur EIS untuk mengurangi efek guncangan, dan apabila masih dirasa kurang, handphone ini juga mempunyai mode stabilizer yang lebih agresif lagi bernama Hyper Steady. Ini kualitas kamera depan 60 fps Full HD. Ini menggunakan kamera depan 60 fps. Saya jalan agak cepat. Image stabilization-nya saya biarkan on. Sebelum kita akhiri, ada beberapa poin yang menjadi perhatian saya selama 1 bulan pemakaian. Saya pribadi agak kurang nyaman dengan letak kabel pada coolernya yang terletak di bagian bawah. Posisi kabel earphone dan kabel charger agak mengganggu pandangan saya. Dan saya pribadi lebih familiar jika posisi kabelnya itu ada di atas, seperti layaknya memegang controller atau stick di konsol. Namun, lagi-lagi ini hanya preferensi pribadi saya saja ya. Fitur X-Mode-nya memang cukup praktis karena bisa diaktifkan dengan cara di-squeeze atau diremas. Namun menurut pengalaman saya, fitur X-Mode-nya ini suka tidak sengaja aktif karena tertekan. Untuk itu, saya lebih sering mengaktifkan X-Mode dengan cara manual saja lewat menu status bar. Refresh rate 144Hz memang dapat memberikan pengalaman bermain game yang mulus dan lancar. Namun, seperti halnya di monitor PC, refresh rate yang tinggi tentu berdampak pada penurunan kualitas gambar atau warna. Hal ini terjadi karena keterbatasan bandwidth pada sebuah display interface. Saya juga agak menyayangkan karena tidak terdapatnya tombol pengaktifan untuk X-Mode pada menu game Genie. Karena kadang kita suka lupa mengaktifkan X-Mode dan sudah terlanjur masuk ke dalam game. Men-slide layar game Genie jauh lebih mudah dan praktis ketimbang kita mesti men-slide status bar yang kadang mengganggu jalannya permainan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Asus ROG Phone 3 ini. Ini adalah handphone gaming yang benar-benar bikin saya pribadi ketagihan. Padahal saya lebih sering bermain game di PC dibandingkan di handphone. Fitur gaming yang lengkap, spek yang mentereng, dan berbagai aksesoris pendukung yang keren telah membuat saya betah berlama-lama bermain game di smartphone. Selain itu, aksen gaming yang kental pada ROG Phone 3 ini menjadikan identitas kita sebagai seorang gamer menjadi lebih kelihatan. Demikian video kita kali ini, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Bye-bye!